Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Ibu pada pagi hari ini dalam rangka untuk kegiatan saya, yaitu pelaksanaan aksi nyata budaya positif. Untuk nanti yang akan saya sampaikan tidak semuanya baru, ya. Mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu yang sudah lama mengajar pasti punya pengalaman. Saya harap nanti sudah bisa berbagi untuk kami agar kami semua bisa belajar. Budaya positif, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu pendapatnya tentang budaya positif. Bagi lingkungan sekolah, atau mungkin bisa untuk siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang ada di sekolah, ya, yang ada di lingkungan sekolah, bisa dari kita, guru, bisa juga dari siswa. Yang sudah terjadi di sini mungkin ya 5S ya, senyum, sapa, salam, 7S ya. Terus santun, sopan santun, sahabat saya. Dari itu sudah hampir merata dilakukan oleh anak-anak maupun guru. Jadi walaupun bukan guru mengajar, anak-anak masih tetap menyapa gurunya. Itu kan menunjukkan budaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bu Ben. Jadi budaya itu sesuatu yang sebenarnya selama ini kita latih pelan-pelan dan akhirnya bisa terbiasa. Yang akan dibahas pertama di budaya positif adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau berbicara tentang disiplin, anggapannya adalah biasanya adalah ada ketepatan, tanggung jawab, itu ya. Dan ada nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya lanjut, nah ini anggap ibu-ibu adalah A. Jenengan minta tolong menggenggam di tangan kanan. Bayangkan kalau di situ ada sesuatu yang harus dengan jaga, ada rahasia yang atau sesuatu yang berharga yang harus disimpan. Kemudian dengan ada teman yang berusaha untuk membukanya. Bu Ita, saya boleh tahu isinya apa? Nanti saya belikan bensin selama 1 bulan bulan. Apa isinya Bu Ita? Sayang sekali. Kalau Bu Laila, isinya apa? Di kepala tangannya apa yang disimpan? Boleh saya tahu Bu Laila? Mau tahu apa pengen tahu? Ingin tahu banget Bu Laila. Tidak boleh. Nanti jangan tidak saya antar pulang. Nanti sebabnya saya kunci, jangan tidak akan boleh pulang biar tidak bisa keluar. Tidak boleh. Tidak boleh. Apapun yang terjadi tetap saya jaga. Luar biasa. Ya, dari 2 contoh tadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol? Ketika ada sesuatu, ada rahasia yang harus kita pegang, atau ada sesuatu yang harus kita lakukan, siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri. Seperti itulah. Seperti siswa kita, Ibu, ketika masuk ke kelas, mereka mau mendengarkan kita, sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi mereka sendiri. Makanya ada teori kontrol dari William Glasser, ada 4 ilusi. Ilusi itu berarti sesuatu yang hanya terlihat, ya. Iya, bayangannya seperti itu. Jadi ilusi kalau guru mengontrol murid, ya, itu ternyata hanya ilusi. Kemudian ada kritik yang membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa ujian, bisa hadiah. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu semua ternyata hanya ilusi yang bisa mengontrol ternyata sebenarnya diri
anak-anak kita masing-masing. Nah, dulu sebelumnya ada namanya stimulus dan respon, bahwa kalau ada rangsangan pasti ada respon. Ya, pemahamannya adalah stimulus A kemungkinan responnya akan selalu B. Ya, jadi ada pandangan kalau realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita, dan seterusnya sampai dan kita bisa mengontrol orang lain. Nah, sudah saatnya sekarang kita berpindah. Ya, pemikiran seperti itu kita pindah menjadi teori kontrol. Jadi bukan kita yang mengontrol anak-anak, tapi mereka sendiri yang mengontrol. Kenapa harus berpindah? Karena realitas kebutuhan kita berbeda. Makanya sekarang kurikulumnya adalah kurikulum merdeka dengan sistem yang seperti ini. Ini nanti peminatan IPA bisa mata pelajarannya macam-macam. Kemudian gambaran setiap orang itu berbeda. Ya, kita berusaha memahami, tidak membuat orang harus berpandangan sama kita, tapi kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Semua perilaku punya tujuan. Nah, salah pasti ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan sekarang model berpikirnya adalah menang-menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ketika ada masalah yang harus dilakukan adalah mencari solusi yang sama-sama menang. Nah, kita ke makna disiplin sekarang. Kalau mendengar kata disiplin, pendapatnya ada yang mau menyampaikan pendapat tentang disiplin. Ya, biasanya bapak ibu guru yang rajin datang pagi itu ada ya, menurut saya kalau mendengar kata disiplin yang terbayang itu tepat waktu. Tepat waktu kalau mau nanya. Mungkin ada bapak ibu guru yang mau nambahkan? Oh iya. Mengenai disiplin. Tapi kalau saya bayangnya disiplin itu adalah menaati aturan. Tepat waktu adalah salah satu bentuk dari menaati aturan. Ini, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu akan muncul ketika ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kita yang mengontrol diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain. Kebaikan yang kita lakukan karena kita mau, ya. Karena kita memang yang mengingat seperti itu. Nah, cuman ini kita kan berharap anak-anak kita seperti itu, Ibu. Cuman sayangnya belum semua yang memiliki ini self disiplin, belum semuanya. Nah, ini kewajiban penguasa. Di sekolah berarti penguasanya adalah kepala sekolah yang dibantu bapak ibu guru yang mendapat tugas tambahan. Terima kasih Bapak Ibu Tatip ya, yang luar biasa membantu mendisiplinkan anak-anak. Kita hanya membantu mendisiplinkan, membantu untuk memaksanya. Kurikulum merdeka belajar itu ternyata adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah ada sejak 1920 sekitar itu ya Bu. Disiplin adalah disiplin diri. Seperti merdeka belajar. Seperti apa sih merdeka belajar dari yang saya pelajari itu adalah kita membantu siswa setelah mereka selesai belajar mereka benar-benar mandiri. Bukan mereka terserah mau belajar, terserah nggak belajar bukan begitu. Tapi kita mengajak mereka gimana setelah proses belajar itu mereka bisa mandiri, mereka tidak tergantung dengan orang lain, mereka tidak selalu menggantungkan sesuatu dari orang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa disiplin sebenarnya adalah belajar itu sendiri. Sekarang tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
ya, ada tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira nilai kebajikan dari setiap orang itu sama nggak? Ya, belum tentu sama nih. Karena itu mereka punya tujuan masing-masing sesuai kemauan semua, sesuai kemampuan masing-masing. Akan tetapi di sini di sekolah tadi karena kita ada tugas untuk membantu mereka disiplin, arahnya minimal mereka memiliki nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil ini, minimal ini, dan luar biasa prosesnya tidak mudah. Tapi ya itulah proses belajar, karena guru pun tetap harus belajar. Selanjutnya tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mana yang paling sering kita terapkan di kelas? Hukuman, penghargaan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu? Iya. Oke. Menurut saya kayaknya banyak hukuman. Mengapa hukuman? Karena kan ada poin. Berarti kan itu masuk salah satu dari hukuman. Ya, salah satunya poin itu yang kemudian poin itu adalah salah satu bentuk hukuman. Ada yang pernah memberi penghargaan? Pasti pernah nih. Oke. Kemarin untuk penampilan presentasi yang terbaik saya kasih penghargaan berupa reward gitu ya, yang cuman sedikit sih ya, korban gitu aja untuk anggota kelompok, tapi itu kan menunjukkan penghargaan guru gitu, biar anak-anak lebih semangat. Terima kasih. Tadi ada hukuman, ada penghargaan, tapi kedua hal itu sebenarnya tujuan kita adalah untuk motivasi ya. Sebenarnya untuk motivasi biar yang dikasih penghargaan lebih semangat, yang dikasih hukuman biar mereka tidak mengulangi yang tidak baik. Ini sebenarnya ada motivasi kenapa seseorang melakukan sesuatu itu. Menurut Dian Gosen ini ya, ada 3 motivasi. Ya, itu tadi yang pertama, mereka melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman, takut di poin. Jadi tetap bajunya rapi, rambutnya rapi karena takut mendapat hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan ya atau imbalan penghargaan dari guru. Itu jadi kita punya motivasi terendah yang ini untuk menghindari hukuman itu adalah motivasi yang paling rendah. Terus naik, mereka tidak lagi takut hukuman tapi berharap penghargaan. Dan yang tertinggi motivasinya adalah karena mereka disiplin diri dan punya disiplin. Mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi melakukan sesuatu tidak karena hukuman atau penghargaan, tapi untuk diri mereka sendiri, untuk nilai yang mereka percaya. Nah, mari kita cermati. Ini ada sebuah cerita. Mungkin ada yang pernah menjadi IVA atau pernah menjadi Pak Seno. IVA itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga ketika pelajaran ini dia lebih banyak diam diri atau menggambar, mengalihkan kegiatannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, IVA-nya jadi gugup. Pernah nih punya pengalaman seperti itu? Sebagai pasien atau IVA? Sebagai IVA. Iya. Dan setelah kegugupan IVA ternyata membuat teman-temannya satu kelas menertawakannya. Pak Seno membiarkannya. IVA jadi gagap dan malu luar biasa. Bahkan Pak Seno melihat IVA yang seperti itu malah meminta maju. Nah, teman-temannya malah semakin tertawa melihat IVA yang di depan kelas dengan mengharuskan hidungnya. Untuk yang nomor 1 mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, setuju betul terhadap tindakan Pak Seno atau pernah melakukan itu? Pernah? Jarang atau tidak pernah? Permisi, tadi apakah kita setuju dengan tindakannya Pak Seno? Ya. Kalau dari kasus di depan sepertinya menjadi kurang bijak ya ketika menghukum anak-anak dengan hukuman secara fisik di depan teman-temannya, apalagi mungkin bisa digantikan dengan
hukuman yang lain yang bisa di situ ada pembelajaran di dalamnya gitu Bu. Jadi tetap ada hukuman tapi yang lebih bijak ya Bu ya. Berarti kalau menurut Bu Rosi sekali yang nomor 2 Bu Rosi ya, yang nomor 2 tindakan maksimal tadi kepada IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mungkin beda-beda tipis ya kalau kita mau bicara tentang hukuman sama konsekuensi. Tapi kalau dilihat dari konteksnya sepertinya itu lebih ke hukuman ya daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu menurut hemat saya ya itu adalah kesepakatan antara kita dengan siswa begitu kan Bu. Jadi lebih ke arah hukuman ya Bu Rosi, karena itu adalah bukan sepakat ya. Kalau konsekuensi tadi ada kesepakatan, kalau hukuman tadi sepihak, jadi yang diberikan oleh guru. Baik kita lanjutkan. Nah sebenarnya apa sih hukuman, konsekuensi, dan tadi kita sempat ada judul restitusi. Pernah dengar restitusi? Pernah melakukan restitusi kemarin baru ketemu di waktu melaporkan pajak ya. Ada restitusi. Nah ternyata ada satu cara selain ada hukuman, konsekuensi itu ada namanya restitusi. Di sini kita guru menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi mereka digali, mereka masalahnya di mana, kemudian mereka diajar untuk menemukan solusi bagi masalah mereka. Ke sini nih. Ini tadi katanya Bu Rosi beda tipis antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi konsekuensi kalau hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi itu sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Seperti Iva tadi yang dia dihukum, sesuatu yang menyakitkan, memang sesuatu yang harus terjadi tapi membuat siswa harus tersakiti. Sedangkan konsekuensi harus terjadi tapi tidak perlu dengan menyakiti siswa ya. Jadi hukuman tapi lebih bijak mungkin. Restitusi itu pilihan, jadi siswa diberi pilihan. Kemudian hukuman membuat siswa tidak nyaman untuk jangka waktunya panjang. Sedangkan konsekuensi jangka waktunya pendek. Ternyata tetap membuat tidak nyaman. Cuma tidak selama jika siswa mendapatkan hukuman. Sedangkan restitusi di sini akan lebih menguatkan dan jangka waktunya panjang. Jadi siswa siapa sih yang pernah salah mungkin disadarkan seperti itu. Siswa disadarkan tidak ada yang tidak pernah salah. Cuma dari kesalahan itu diajak untuk memperbaiki agar lebih kuat. Kemudian di dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau untuk kasusnya Iva dan Pak Seno tadi, yang korban itu siapa? Iva. Ya, Iva atau Pak Seno? Pak Seno korban ya, karena ada siswa yang mengabaikan. Ya bisa jadi Pak Seno, bisa jadi Iva. Nah tapi di konsekuensi diabaikan. Ya di restitusi korban bisa mendapatkan ganti. Ya ini. Untuk kasusnya Iva tadi sudah hukuman nih. Cuma gimana cara kita melakukan restitusi di masalahnya Iva. Nanti kita bahas tentang restitusi di akhir ini. Saya lanjutkan dulu. Nanti kita bahas. Terima kasih, itu berarti Bu Ria tertarik, semoga tertarik dengan materinya atau yang memberi materi. Ini mungkin untuk menguatkan tadi ada 3 kasus. Untuk yang pertama, kalau ada anak diminta mencatat 100 kali karena terlambat, nah ini kita masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman, ya ini hukuman.
2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri di depan pintu kelas. Bisa bayangkan ya luar biasanya guru SD. Berebutan, jadi muridnya kalau mau masuk rebutan. Bu Anas karena sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama, jadi kelasnya tidak bisa mulai tepat waktu. Makanya beliau ada ide untuk mengadakan stiker bintang. Siswa yang masuk kelas, ya siswa yang masuk kelas diiming-imingi stiker bintang seperti ini kata beliau. Akan tetapi ketika Bu Anas tidak masuk, digantikan oleh Pak Heru, siswanya kembali berebutan masuk kelas karena tidak ada stiker bintang seperti itu. Nah, ini padahal Bu Anas di awal sudah memberi penghargaan, memotivasi siswa untuk jadi lebih baik. Ternyata ketika tidak ada penghargaan, siswanya balik lagi ke awal. Jadi mana yang lebih efektif antara hukuman atau penghargaan? Iva tadi kisahnya tentang hukuman, yang Bu Anas kisahnya tentang penghargaan. Lebih efektif penghargaan atau hukuman? Tergantung kasusnya. Berarti sama pentingnya Bu ya, tergantung itu tadi ya. Tergantung konteksnya. Hukum bisa efektif, demikian juga penghargaan juga efektif, tergantung konteksnya ya. Sama-sama bisa menimbulkan motivasi sebenarnya ya. Ya, cuman selama ini kan saya sendiri ya, kalau di kelas kalau ada siswa angkat tangan, misalnya jawab, saya kasih penghargaan berupa tambahan nilai, itu adalah penghargaan. Awalnya saya berpikir itu juga akan efektif. Siswa yang awalnya tidak aktif jadi ikut aktif. Ternyata penghargaan ini juga bisa menghukum. Nah, ini alasannya. Ketika kita berulang kali menjanjikan hadiah, ternyata saat itu kita menganggap anak-anak kita itu tidak mampu melakukan pekerjaan yang berkualitas. Ya, seperti itu ternyata. Nah, ternyata hukuman ini kenapa dianggap menghukum? Tadi hukuman bisa penghargaan, penghargaan bisa menghukum. Kemudian ternyata tidak selalu efektif, jangkanya pendek. Di awal mungkin anak-anak semangat, tapi lama seperti Bu Anas tadi ya, kalau lama-lama mungkin juga mereka akan mengabaikan stiker bintang. Ya, jadi ya, inovasi terus untuk penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Untuk yang ini mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, ini sudah ada penelitiannya. Jadi, ketika ada anak-anak yang mengurangi ketepatan, di awal dia mengajarkan untuk mendapatkan hadiah. Di selanjutnya, ternyata ketepatan yang dilakukan menurun. Kemudian penghargaan ternyata juga bisa merusak hubungan. Ya, ketika namanya guru juga kadang kita ada yang terlewat ya. Mungkin kita menilai siswa A bagus, kita kasih penghargaan. Ketika siswa B melakukan hal yang sama, tapi kita tidak tahu, ya, akhirnya tidak beri penghargaan. Nah, ya, kita jangan pilih kasih merusak hubungan, merusak hubungan siswa B dengan kita juga merusak dengan hubungan temannya yang lain. Sekarang kita di kuliah, kita ke sini. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif dari diri anak-anak kita? Itu tadi dengan restitusi. Jadi kita tadi mengajak siswa untuk berkolaborasi, mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus memperlakukan orang lain itu seperti apa.
sebelum kita ke langkah-langkahnya restitusi, kita bahas dulu keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Kenapa? Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Peraturan lebih mengikat. Kalau keyakinan itu kemampuan diri sendiri. Gitu. Ada yang mau memberi pendapat lain? Bedanya peraturan, tadi kata Bu Penny, peraturan adalah mengikat. Kalau keyakinan itu tadi, ya kemauan diri sendiri. Nah, ya itu itulah. Makanya ketika kita masuk ke kelas atau mungkin apalagi sebagai wali kelas ini, kita diharapkan bisa bersama-sama dengan siswa untuk menentukan keyakinan kelas. Ini karena ini diharapkan kalau tadi dia meyakini ini yang benar, jadi dia akan melakukan itu sesuai kesadaran sendiri. Kalau peraturan kan yang menentukan orang lain, jadi dia belum tentu tahu apakah benar atau tidak. Nah ini kita melakukan keyakinan kelas, murid dia akan merasa pendapatnya dihargai. Bagaimana caranya kita membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ini bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan yang diketahui anak-anak saja, yang diketahui hampir semua orang. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif, menghindari kata jangan, kata tidak. Misalnya kata-kata jangan membuang sampah sembarangan diganti dengan sampah pada tempatnya. Iya, tapi nanti itu terbiasa. Kalau kita terbiasa, kata tidak bukan yang hilang dari kamus. Yang tidak terlalu banyak mereka bisa ingat, bisa diingat semua warga. Keyakinan adalah sesuatu yang benar-benar tidak hanya tertulis, tapi juga bisa dilakukan. Nah, ini ada kontribusi dari semua warga kelas untuk membuat keyakinan kelas lewat curang pendapat. Jadi masing-masing siswa diberi kertas untuk menulis keyakinan kelas yang mereka yakini, kebaikan yang mereka yakini. Ya, ini terus keyakinan itu ditinjau dari waktu ke waktu, jadi ada perubahan. Kalau ada yang perlu dirubah ya dirubah. Ini prosedurnya. Nah, jadi caranya yang pertama tadi, mempersilahkan curang pendapat tentang peraturan yang harus disepakati. Jangankan siswa, ketika kita ya ibu-ibu guru diminta pendapat untuk peraturan apa sih yang akan diterapkan di sekolah, kita kan jadi gimana? Jadi merasa kalau dihargai gitu ya. Kita inginnya seperti ini. Suatu saat kalau pendapat kita benar-benar diterapkan, kita juga pasti akan patuh. Beda kalau kita diberi aturan seperti ini, harus seperti ini. Tadi menyusun keyakinan dengan kalimat positif, meninjau kembali. Tadi kan misal ada 36 anak, semuanya mencurahkan pendapatnya. Dilihat lagi mana yang bisa dijadikan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi apa yang tujuan yang bisa dipakai yang mana. Kemudian meninjau ulang. Jadi sudah dipilih, ditinjau lagi, dilihat lagi untuk memperkecil jumlah dari 36 mana tadi yang bisa dipakai. Misalnya ada 10 yang bisa dipakai. Dari 10 itu kita lihat kalau ada yang mirip itu kita jadikan 1. Akhirnya keyakinan kelas itu akan semakin sedikit tadi, biar semua bisa lihat. Nah, kalau sudah nanti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama
tempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini contohnya keyakinan kelas. Nah, misalnya ini siswa kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kelas 1, kelas 5, kelas 7. Kalau anak SMA kayak gimana ya kira-kira keyakinan kelasnya? Ya. Belajar sesuai mata pelajaran misalnya. Nggak boleh juga. Oh, itu tidak boleh berarti sudah negatif, kita ganti lagi. Kali ini. Gimana Bu? Wah, ya itu ya, sudah mulai ngumpul ya. Jadi ya hubungan antar lawan jenis itu perlu ya. Ya. Ya, betul. Ya, itu salah satunya bisa ya, karena sudah anak SMA, sudah ya pikirannya sudah arahnya ke arah dewasa. Ya, bisa itu. Nanti kalau mereka yang mencetuskan itu, insya Allah mereka juga akan bersedia untuk melaksanakannya. Nah, ini contoh yang lain. Jadi ada beberapa contoh, ada yang ini namanya diagram T, yang ini namanya, jadi di diagram T ini kita membanding merinci mana yang perlu ya. Kalau seperti ini tampak seperti berarti ini yang perlu dilakukan. Kalau yang tidak tampak seperti ini yang kalau bisa dihindari. Tuh, jadi siswa sendiri yang melakukan bersama-sama dengan guru. Ini diagram Y, jadi bisa yang menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana mereka bersikap. Ini diagram Y, ada 3 hal yang dicantumkan di keyakinan kelas kalau menggunakan diagram Y. Nah, ini juga contoh lain untuk menuliskan keyakinan kelas. Jadi ada banyak contohnya nih yang pas saja, yang dipakai bisa yang sesuai. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini kebutuhan dasar itu ada 5 menurut William Glasser dalam choice theory. Ini ada yang perlu kita cermati lagi. Jadi Bu Ambar ini punya masalah dengan memiliki satu murid bernama Doni. Keluhannya adalah Doni ini sering meminta bekal makan siang teman mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Bayangkan nanti jadi guru SD dengan siswa yang istimewa. Nah, ini yang dilakukan kalau sudah kebutuhan dasar, ini yang harus kita pertanyakan. Apa alasannya Doni? Ya. Ternyata ketika seseorang melakukan pelanggaran, itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita nonton sebentar nih.
Siswa melakukan pelanggaran pertama, kita apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Karena dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa setiap pelaku itu memiliki tujuan atau alasan. Ketika siswa melakukan pelanggaran, berarti ada kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Yang baik itu pelanggaran, kayak siswa ngantuk di kelas. Ketika siswa ngantuk di kelas, berarti ada kebutuhan dasar apa kira-kira yang belum terpenuhi? Kasih sayang, belum sarapan, ya, bisa belum sarapan, jadi bisa kekenyangan. Jadi masalah kebutuhan dasarnya bisa yang bertahan hidup. Selain itu apa lagi? Ada siswa ngantuk atau dia, iya, kesenangannya tidak terpenuhi. Gurunya main ceramah kayak gini ini ya, tidak menyenangkan. Iya, tadi Bu Lila tidak disediakan progres. Karena iya, kita lihat usia anak-anak apa yang menyenangkan bagi mereka. Usia anak SMA kan paling senang permainan. Pasti ketika ditanya mau pembelajaran kayak gimana, yang ada permainannya Bu. Itu kan, tapi gurunya juga mikirnya luar biasa. Permainan tapi yang berhubungan sama pembelajaran. Atau kesenangan seperti ini bisa dengan mereka di berkelompok, kerja berkelompok, dikasih masalah, mereka ditantang. Tantangan itu bagi anak usia mereka itu bisa menjadi salah satu kesenangan juga. Kemudian kebebasan. Jadi yang biasanya anaknya suka lari-lari, disuruh duduk manis, itu sudah terenggut kebutuhan dasarnya. Jadi diizinkan saja. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, seperti kasusnya Doni tadi,
dia kenapa selalu merebut bekal temennya, bisa jadi orang tua bekal, berarti kan dia kan kasih sayang. Atau karena kalau dia cuma iseng, dia dikasih bekal sama orang tuanya, tapi tetap ngotot usil mengambil temennya, berarti itu kebutuhan dasar tidak penuhi yang mana? Iya, penguasaan, karena dia merasa punya kekuatan, punya kekuasaan. Jadi ini ketika kita, ya harapannya kita bisa melakukannya ya dulu. Ketika ada siswa melanggar, terlambat masuk kelas, tanya dulu, kita tanya dulu alasannya. Kalau dulu ya, saya juga kalau ada siswa terlambat, didenda, disuruh ngapain itu. Nah, mari kita berubah. Nah, ini tadi yang kita bahas adalah tentang kebutuhan dasar dan dunia yang berkualitas. Sebenarnya dunia yang paling berkualitas itu yang seperti apa? Itu ternyata dunia yang paling berkualitas adalah yang ada di pikiran kita. Kita punya gambaran, ingin berteman dengan siapa, ingin punya kondisi lingkungan seperti apa, ingin mendapatkan apa, itu adalah dunia paling berkualitas dan itu ada di pikiran kita. Nah, sekarang biar kita bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya bagi siswa itu, nah, kalau bisa kita bisa menjadi orang yang berada di dunia berkualitas anak-anak. Jadi anak-anak senang diberi permainan, senang diberi penghargaan mungkin sekali. Iya, betul. Alangkah bahagianya ketika kita bisa menjadi salah satu orang yang ada di dunia berkualitas dari siswa-siswi kita. Ini restitusi masih di ini. Ya, kita dulu punya posisi kontrol. Kita juga tadi karena ada siswa yang belum punya disiplin diri, ada kita yang membantu untuk mengontrol mereka ke disiplin. Ada 2 kasus ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah, karena Ibu Tisa mengadu bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan menggunakan Tisa di media sosial. Jadi sudah di media sosial, makanya ibunya sampai tahu. Terus ada lagi Anto jarang hadir di pelajaran daring. Sekalinya hadir, dia menggunakan kata-kata kotor di kolom chat. Nah, ketika daring kan anak-anak di rumah, orang tua sampai tahu kalau ada Anto yang seperti ini, sampai ada orang tua yang mengeluhkan. Bila Anda sebagai sekolah, boleh iya. Ibu itu yang dengan dari sisi kepala sekolah apa yang akan dilakukan? Atau wakil kepala sekolah Bu? Kalau belum kepala sekolah, tapi ya, sebagai apapun, sebagai guru pun jangan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kasusnya Hana sama Anto ini berandai-andai ya. Berandai-andai lah, soalnya setelah mungkin wali kelas mungkin ya. Nah, jadi sekolah lagi. Oke, yang udah Wali kelas ya. Jadi ini sebenarnya kita tidak boleh, ini juga sedang saya usahakan untuk terjadi pada diri saya. Jadi langsung menghukum anak. Jadi kita kiranya bertanya dulu alasannya apa gitu ya. Terus anak-anak kita ajak untuk berembuk mencari solusi gitu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada masalah saja, tapi bagaimana cara menangani permasalahan itu sehingga pihaknya si yang diajak-ajak ini siapa ini? Hana, yang pertama itu Hana. Oh iya. Bisa. Ya, Tisa ya. Itu bahwa bagaimana yang merasa dirugikan itu menjadi tidak merasa dirugikan, sehingga diajak ngobrol bersama gitu loh ya, untuk mencari kepuasan
dari yang merasa dirugikan ini, begitu. Jadi maunya seperti apa, gitu. Jadi tidak juga langsung kita memarahi si Hana ya, Hana kan dengan kata-kata kasar kan Hana, Ya. begitu. Jadi baiknya bagaimana? Jadi intinya itu adalah mungkin guru tidak hanya mulai kita tinggalkan guru sebagai penghukum yang mungkin lebih ke teman seperti itu, karena atau mungkin lebih tepatnya mungkin di atas teman. Kalau saya tahu mungkin pernah baca itu adalah guru sebagai manajer seperti itu. Jadi dia memantau, juga mengajak anak-anak untuk saling memberikan solusi seperti itu. Terima kasih Bu Lila. Ya, jadi cocok sudah ya jadi kepala sekolah sebenarnya kalau solusinya seperti itu. Ya, ini videonya lama jadi saya skip saja ke gambarnya. Ini tadi seperti yang dikatakan Bu Lila, kita guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bisa jadi ada dapat kasus tadi hukum yang bersalah atau pembuat merasa bersalah. Jadi dia merasa dirinya itu sedang bersalah. Kemudian bisa menjadi pantau atau manajer yang sepertinya tingkatannya sudah sampai ke manajer. Iya, karena tadi tidak langsung menghukum tapi diajak bicara. Ya, jadi ada solusi, sama-sama mencari solusi bersama. Nah, ini seperti guru yang beliau sebagai penghukum merasa bersalah, guru sebagai penghukum. Nah, dia langsung memarahi, ditunjuk ya, bukan ditonjok, disakiti, disindir. Kemudian, nah ini guru langsung guru yang biasanya. Kalau guru yang merasa bersalah panjang ternyata kontrolnya adalah negatif karena siswa akan memiliki identitas karena dia tadi dia merasa benar-benar dan tidak ada. Untuk yang ketiga, mulai teman. Nah, beliau membuatkan alasan untuk murid-muridnya, jadi kesannya melindungi. Jadi kenapa melindungi yang salah? Ini kenapa sih temanmu seperti ini? Mungkin dia ada masalah. Nah, seperti itu guru. Jadi kayak anak-anak itu loh ya. Kalau ada posisi kontrol guru yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pada posisi ini guru lebih banyak menghitung atau mengukur, jadi atau mempertimbangkan. Ada pertimbangan selain hukuman atau yang lain-lain. Di sini guru akan berkata apa perlakuannya, apa konsekuensinya. Jadi meminta siswa untuk mengingat kesepakatan yang sudah dibuat. Dan yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Di sini guru lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di situ ya ada contohnya, guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Hasilnya dari posisi kontrol yang dilakukan guru, ketika guru menjadi penghukum, siswa akan cenderung memberontak, mendendam, menjadi pendendam atau menyalahkan orang lain. Ketika guru menjadi berperan sebagai pembuat merasa bersalah, siswa akan cenderung menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Sedangkan ketika guru menjadi teman, siswa akan ketergantungan karena merasa ketika dia melakukan salah, dia akan membela, ada yang membela. Dan ketika menjadi pemantau, siswa akan menyesuaikan apabila diawasi. Tapi ketika tidak ada guru, belum tentu dia akan tertib atau disiplin. Nah, yang paling baik, yang paling tepat adalah ketika guru menjadi manajer. Karena di sini siswa akan lebih dikuatkan karakternya. Karena dari awal tadi siswa mengenali diri, masalahnya apa, kemudian akhirnya dia dibantu guru, dituntut untuk menemukan
apa solusinya. Ini dari segi siswa, ketika guru menjadi penghukum, lama-kelamaan dia bisa jadi tidak peduli. Dan ketika guru menjadi berperan sebagai pembuat merasa bersalah, siswa akan berkata maaf, akan meminta maaf karena dia sudah merasa bersalah. Kemudian ketika guru berperan jadi teman, dia bisa akan berkata ketika dia salah dan dihukum, dia akan mungkin protes sama gurunya dan berpikir bahwa Bapak Ibu saya adalah teman saya. Kemudian ketika guru menjadi mantau, masih ada siswa yang berharap kalau dia mungkin saja akan mendapatkan penghargaan. Sedangkan jika guru berada dalam posisi sebagai manajer, siswa akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, dan saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara seperti apa. Itu mereka akan mengeluarkan dari pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Saya akan memutarkan video untuk materi ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Dari video tadi bisa dijelaskan seperti ini. Jadi ketika guru berperan sebagai seorang manajer, ketika siswa melakukan pelanggaran, beliau akan melakukan hal yang pertama, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru akan bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi siswa diminta menggali alasan, karena di awal tadi kita sudah membahas bahwa setiap perilaku itu ada tujuan, ada alasannya. Di sini divalidasi tindakan yang salah, kita akan meminta siswa untuk menggali lagi kenapa dia melakukan seperti itu. Yang selanjutnya tahap kedua adalah menstabilkan identitas. Di sini guru meminta siswa, menuntut siswa agar dia kembali menyadari kalau dia punya salah, tapi dia tidak merasa sangat bersalah. Jadi dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Setelah pernyataan yang bisa dikatakan dulu adalah seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Setelah guru menstabilkan identitas ini, diharapkan siswa akan mulai berpikir sendiri, sehingga dia akan bisa menemukan solusinya. Pada tahap ini, guru akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi bisa bertanya seperti keyakinan kelas apa yang disepakati, dan atau kamu ini ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah 3 tahap segitiga restitusi. 3 tahap ini seperti yang di video tadi tidak harus dilakukan semua, tergantung tingkat pelanggarannya. Jika pelanggarannya ringan, guru bisa mengajak siswa langsung menanyakan keyakinan kelasnya. Berikut ini ada video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Gimana kabarnya Lia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan. Kemarin ada salah satu ibu guru yang menyampaikan ke saya kalau Dahlia masih terlihat pakai lipstik. Benar. Kenapa? Itu sebenarnya saya sudah lama nggak pakai lipstik,
Tapi yang saya pakai sekarang adalah pelembab bibir. Oh gitu, tapi ada warnanya ya. Iya, Bu. Iya. Menurut Dahlia ya, benar nggak keyakinan sekolah kita tentang pemakaian makeup untuk anak perempuan? Gak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Iya. Kira-kira mau nggak memperbaikinya? Mau. Oke, mau apa yang mau dilakukan? Ya, saya nggak pakai itu. Oke, tapi masih butuh pelembab bibir nggak? Yang nggak ada warnanya aja, Bu. Jadi ya boleh pakai tapi yang nggak ada Warnanya. warnanya. Saya harap benar-benar diperbaiki. Baik, Bu. Saya semoga nggak ada laporan seperti ini. Oke, amin. Terima kasih ya. Oke. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada